Puji nama Tuhan, Shalom keluarga Kima. Apa kabar saudara hari ini? Saya yakin dan percaya kita boleh memasuki penghujung tahun 2020 semua karena perkenanan Tuhan. Dan saya percaya kita terus merasakan sukacita yang daripada Tuhan karena Tuhan begitu baik. Perlindungan Tuhan luar biasa buat saya dan saudara sehingga Ia boleh mengantar kita masuk di penghujung tahun 2020. Mari sama-sama saudara kita menyembah Tuhan, kita memuliakan Tuhan pada hari ini. Namun sebelum itu kita satukan hati, kita berdoa. Bersyukur Bapa, Engkau Allah yang luar biasa baik dalam kehidupan kami. Engkau mengantarkan kami sampai pada saat ini semua karena perkenanan Tuhan, semua karena kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur, tiba saatnya kami akan memulai ibadah kami menyerahkan dari awal, pertengahan hingga akhir. Biar hanya nama Tuhan yang dimuliakan, hanya nama Tuhan yang ditinggikan, hanya nama Tuhan yang diagungkan. Ini syukur kami Bapa di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Kita angkat pujian Gloria, haleluya. Mari sama-sama bertepuk tangan buat Tuhan saudara. Terima kasih Tuhan. Datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Sama-sama katakan, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak Gloria.
hambanya, saya persilahkan. Yesus Tuhan, Kau Raja, ku Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Raja, ku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Sebuah peristiwa, seorang yang bernama Yusuf dan seorang yang bernama Maria pulang ke daerah asalnya. Bukankah Yusuf berasal dari tempat yang saat ini dia berada? Tapi di manakah sanak saudaranya? Tidak adakah pintu, tidak adakah rumah di tempat-tempat saudaranya buat keluarga ini? Yusuf harus mencari penginapan. Dan ketokan demi ketokan. Adakah tempat buat kami? Dari sebuah penginapan berkata, tempat kami sudah penuh. Di penginapan berikutnya berkata, tempat kami juga sudah penuh. Sebagai seorang laki-laki, ada rasa benar-benar hancur di dalam diri seorang Yusuf yang berkata, Tuhan, bukankah di dalam rahim istri saya, engkau berkata engkau yang berdaulat, engkau yang berkuasa sedang datang. Tapi faktanya, untuk penginapan kami pun tak punya. Ketokan demi ketokan itu datang. Ketokan yang sama mungkin datang kepada saya dan saudara saat ini. Adakah tempat buat Yesus? Masihkah ada tempat buat Yesus? Yesus sedang mengetok pintu hatimu. Dan dia berkata, adakah tempat? Bersyukur. Bersyukur. Bahkan kalau kita melihat di dalam sejarah silsilah dari Maria. Sebuah silsilah yang sangat tidak enak untuk dikatakan. Salomo adalah anak dari hubungan dengan Bathsheba. Kita melihat juga siapa itu Tamar, siapa itu Rahab, dan siapa itu Ruth. Ada pelacur, bahkan ada dari bangsa asing. Tetapi apapun kekacauan yang terjadi dalam silsilah Maria, apapun yang tergoncang dalam silsilah keluarga ini, Yesus tetap datang. Dia tidak memilih siapa silsilah keluargamu. Dia tidak memilih latar belakangmu dan latar belakang saya. Tetapi di malam hari ini, dia mengetok pintu hatimu. Adakah tempat buatku? Jika ada tempat buat dia, kita katakan, ya Tuhan. Ini anakmu. Biarlah di akhir tahun ini, di mana kami merayakan kelahiranmu, biar engkau hadir secara pribadi bagi kami. Saya masih punya Tuhan. Saya masih punya jawaban. Di akhir tahun ini,
selama masih ada Tuhan, akan selalu ada kesempatan buat saya dan saudara. Terima kasih Tuhan. Bentangkan firman-Mu. Berkati anak hamba-Mu ini. Biarlah hanya perkataan-Mu yang keluar dalam mulut bibir anak-Mu ini. Dan berkati setiap jemaat yang saat ini yang tidak dapat hadir dalam ruangan. Tetapi kuasa-Mu tidak akan pernah dapat dibatasi oleh waktu dan ruang. Kau jamah mereka untuk mendengar, untuk duduk diam kebenaran firman. Di dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Kita bisa sama-sama menikmati kebaikan Tuhan walaupun kita terpisah dengan jarak, tetapi percaya Tuhan tidak pernah memisahkan kita. Selama saya dan saudara masih punya Tuhan, selalu ada harapan. Saya ambil khotbah malam hari ini dari Bilangan 5 ayatnya yang kedua. Mungkin bacaan yang ketika kita baca hanya sambil lalu. Karena sepertinya hanya kata-kata yang tidak mempunyai makna. Tetapi di dalam setiap tulisan Tuhan berbicara kepada kita. Ayat 2 Tuhan berbicara kepada kita di khotbah kali ini berkata bahwa firman Tuhan berbunyi seperti ini. Perintahkanlah kepada orang Israel supaya semua orang sakit kusta, semua orang mengeluarkan lelehan, dan semua orang yang najis oleh mayat disuruh meninggalkan tempat perkemahan. Bilangan 5 ayat 2 ada 3 poin yang akan saya bagikan. Pertama, kusta. 2, lelehan. 3, najis oleh mayat. Seakan-akan apa hubungannya Natal? Apa hubungannya memasuki tahun baru dengan khotbah tentang kusta, tentang lelehan, dan tentang najis oleh mayat? Tetapi Tuhan menyatakan bahwa suatu pelajaran penting buat saya dan saudara untuk kita belajar dalam 3 hal ini. Satu demi satu kita akan berbicara. Pertama, kusta. Orang kusta pada zaman itu dilarang bersentuhan. Orang kusta di saat itu diminta menjaga jarak. Bahkan bukan menjaga jarak. Harus meninggalkan perkemahan dan terasing di pinggir kota. Bahkan orang kusta punya pakaian khusus. Mereka harus berselubung sampai di atas bibir. Bukankah tadi melihat saya juga berselubung sampai di atas bibir? Bukankah hari-hari ini kita begitu tahu dengan hal ini? Apa itu jaga jarak? Apa itu pakai masker? Kusta. Imamat 13 ayat 45. Firman Tuhan berkata, dan yang terkena kusta, yang padanya ada tanda penyakit itu, ia harus mengoyakkan pakaiannya dan ia harus berselubung hingga bagian atas bibirnya dan haruslah kepalanya digundul dan ia harus berseru, najis, najis. Saya dan saudara hari-hari ini mengalami masa yang sama. Tak terasa hampir setahun pandemi ini melanda dunia. Kita tahu apa itu berselubung. Kita tahu bagaimana sulitnya kalau kita bekerja dari pagi hingga sore memakai masker. Nggak nyaman. Tetapi kita nggak tahu satu hal, orang kusta
wajib berkata najis, najis. Hari-hari ini kalau kita lihat orang kena COVID, orang kemudian menyembunyikan diri, malu diketahui orang, dan mereka menutup rapat-rapat, kalau bisa nggak ada yang tahu. Tetapi peristiwa pada saat orang kena kusta pada zaman bangsa Israel di awal, mereka harus berkata najis, najis, najis. Bahkan mungkin ketika ada orang lewat di pinggir kota dan jarak begitu jauh, tapi ketika mata dengan mata bertatap, orang yang kena kusta ini langsung harus bertunduk dan berkata najis, saya najis, saya najis. Bahkan mungkin ketika anak dan istrinya datang mendekat dia dan dia tetap harus berteriak, jangan nak, jangan, papa najis. Tersayat, sakit. Apakah saya dan saudara sudah sampai titik ini hari-hari ini? Saya rasa belum. Bahkan dalam 2 Tawari 26 ayat 20. Imam kepala Asaria dan semua imam lainnya memandang kepadanya dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana. Dan ia sendiri tergesa-gesa keluar karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya. Ayat 21, Raja Usia pun terjangkit kusta sampai pada hari kematiannya ia tinggal di rumah pengasingan sebagai orang yang sakit kusta. Kita tinggal di negara Indonesia. Kita kenal siapa presiden kita. Pak Presiden Jokowi. Dengan kekuasaan yang kita tahu, kekuasaan seorang presiden cukup punya kekuasaan yang sangat besar. Perkataan presiden kemungkinan besar orang akan mendengar, walaupun memang kita tahu ada beberapa yang mengkritik, tetapi orang akan mendengar. Tetapi pada zaman bangsa dulu, bangsa Israel, hak raja adalah mutlak. Apa kata raja adalah kata Tuhan. Kalau raja berkata A, kita harus lakukan A. Tetapi ketika raja kena kusta, wow. Ketika seorang raja Usia kena kusta, raja pun harus diusir. Bahkan dikatakan dia harus di pengasingan, tinggal di pengasingan. Dan setahu saya membaca Alkitab, hanya satu peristiwa orang kusta disembuhkan, Naaman. Tetapi apakah Naaman bangsa Israel? No. Bangsa Israel, Alkitab menulis, tak seorang pun yang kena kusta disembuhkan. Artinya apa? Ketika seorang Israel kena kusta, dia harus berteriak, najis, najis, najis. Dia harus berselubung, dia harus terkucilkan sampai akhir hidupnya. Hari-hari ini orang yang kena COVID 14 hari. Setelah 14 hari, kalau keadaan membaik dia bisa pulang. Tetapi orang yang kena kusta selalu merindukan keluarga yang bahagia. Tetapi itu mustahil. Menjadi pertanyaan, masihkah ada harapan bagi si kusta? Tetapi berita Natal adalah berita yang luar biasa. Apa yang tidak sanggup dilakukan oleh agama? Seluruh agama mengajarkan hal yang baik. Semua agama mengajarkan tentang kebaikan. Tetapi Yesus memberikan solusi. Yesus memberikan jawaban. Apa yang tidak pernah sanggup dilakukan oleh agama, apa yang tidak pernah sanggup dilakukan bahkan oleh hukum Taurat, sanggup dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dalam Lukas 5 ayat 12. Ketika Yesus berada di sebuah kota, di situ ada seorang pria penuh dengan kusta. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah dia dan memohon kepadanya,
Katanya, Tuhan, jika engkau mau, engkau dapat mentahirkanku. Peristiwa yang sama. Yesus berjumpa dengan orang yang kena kusta. Orang kena kusta itu menghampiri Tuhan Yesus. Dan orang kena kusta ini melakukan hal yang sering kita dengar. Bapak pendeta sering berkhotbah, saya sering berkhotbah. Ketika engkau punya masalah, pertama, pandang kepada Yesus. Saya mengambil dalam terjemahan Indonesia Modern Bible, Ibrani 12 ayat 2. Dikatakan, hendaklah pandangan dan saya dan saudara tertuju kepada Yesus, pencipta iman dan penyempurna iman kita sampai akhir. Saya dan saudara ketika punya masalah, solusinya pandang kepada Tuhan. Dia yang menciptakan imanmu, Dia yang menciptakan iman saya. Dan firman Tuhan ini berkata, Dia yang berjanji, Dia yang akan menyempurnakan iman saya dan saudara. Ketika engkau punya masalah, pandanglah kepada Dia. Ketika engkau punya masalah, Alkitab dikatakan tersungkurlah engkau ke hadapan Tuhan. Ketika engkau punya masalah, jangan engkau curhat di medsos. Udahlah, yang membaca medsos 80% bersyukur engkau punya masalah. 20% seakan-akan peduli, tetapi karena pengen gosip aja, pengen cari info. Yang peduli kamu di medsos, yang ada adalah dirimu sendiri. Ayolah, si kusta punya masalah. Bahkan dikatakan, adakah harapan buat si kusta? Tetapi si kusta datang kepada Tuhan. Dia memandang, dia memohon. Dan yang luar biasa, kalau si kusta berani memohon. Kalau kita ngelihat dalam Wahyu 5 ayat 8. Ketika dia menerima kitab itu, keempat makhluk hidup dan ke-24 tua-tua tersungkur di hadapan anak domba. Mereka masing-masing memegang kecapi dan bokor emas yang penuh dengan dupa, yang adalah doa orang-orang kudus. Di sorga ada tua-tua yang tersungkur membawa bokor doa saya dan saudara. Jika di sorga tua-tua tersungkur demi saya dan saudara, hari-hari ini tersungkurkah engkau ketika engkau berdoa? Jangan-jangan dikatakan pandang, tersungkur dan memohon. Jangan-jangan engkau belum sungguh-sungguh berdoa. Sudahkah engkau berdoa? Sudahkah engkau doakan masalahmu? Sudahkah engkau doakan keadaan hari-hari ini? Sudahkah engkau doakan negara ini, bangsa ini, dunia ini dari pandemi ini? Jangan-jangan engkau hanya berdoa bagaimana saya dan saya. Dan itu pun berdoamu. Katanya Tuhan udah tahu semuanya. Tuhan udah ngerti. Jika di sorga tua-tua itu tersungkur demi engkau dan saya hari ini. Di akhir-akhir hari-hari kita memasuki tahun yang baru. Tersungkurlah engkau. Karena kenapa? Karena di dalam Matius 8 ayat 3 kita lanjutkan kisah ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan orang yang kena kusta. Maka Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah dia serta berkata, aku mau. Si kusta bertanya, maukah? Mungkin engkau bertanya, maukah Tuhan menolong saya? Maukah Tuhan memulihkan keadaan saya? Tetapi Matius 8 ayat 3,
dengan sangat sederhana. Firman Tuhan berkata, dan ini adalah suara buat saya dan engkau bahwa Tuhan mau. Dalam Imamat 22 ayat 6 dikatakan, maka makhluk yang bersentuhan dengannya akan menjadi najis sampai petang. Dalam kitab Imamat berkata, ketika seseorang bersentuhan dengan orang yang kusta, orang yang bersentuhan dengan orang kusta itu menjadi najis. Tetapi yang luar biasa, ketika Yesus berjumpa dengan orang yang kusta, Yesus menjamah orang kusta. Bukan Yesus yang menjadi najis, tetapi si kusta menjadi sembuh. Jika si kusta di dalam sejarah bangsa Israel tidak pernah ada kata sembuh buat orang yang kena kusta. Tetapi si kusta ini berjumpa dengan seorang pribadi. Dan mujizat itu terjadi. Bagaimana saya dan saudara? Bukankah saya dan saudara berjumpa dengan pribadi yang sama? Yang tidak sanggup dilakukan oleh manusia. Bahkan oleh agama. Tetapi Tuhan kita, Dia sanggup. Mungkin masalahmu bukan kusta. Tapi seperti kusta yang membutuhkan pertolongan. Datang. Sujud. Mohon dan berdoa. Sebab mujizat itu tersedia. Apapun masalah saya dan saudara. Hari ini Yesus mau. Yesus dapat menyembuhkan, memulihkan, dan memberkati. Dan Dia katakan ayat berikutnya, Lukas 5 ayat 14. Dan Dia melarang orang itu mengatakan kepada siapapun, katanya, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan sebagai kesaksian. Hidup ini adalah kesaksian yang hidup. Perlihatkan kepada dunia. Tuhan mau berperkara. Saya dan saudara ada di tengah-tengah pandemi ini. Bukan sebuah kebetulan. Tuhan punya rencana. Sulit. Gampang, memang gak gampang. Saya walaupun pendeta juga manusia, pendeta juga punya kesulitan. Di akhir tahun ini begitu banyak biaya, saya kadang bingung gimana caranya untuk menutupi semuanya. Tetapi saya tahu Tuhan saya Tuhan yang luar biasa. Seorang yang pernah mempunyai hutang kepada saya 8 tahun yang lalu. Secara tidak sengaja berjumpa dengan rekan saya dan bercerita, panjang lebar bercerita, dan orang ini berkata, saya lagi nyari seseorang yang dulu saya pernah berhutang, tetapi ketika saya ke tempatnya dia udah pindah. Dan ketika namanya disebutkan, nama saya memang keren, Ferdinand Rianto Hausya, tetapi nama kampung saya adalah Anto. Dan berkata, kalau gak salah orangnya nama Anto. Dan teman saya berkata, yang kamu bicarakan saya kenal. Wah, dia berkata, sampaikan kepada dia. Apa yang menjadi hutang saya 8 tahun yang lalu, saya akan bayarkan. Dan puji Tuhan, 2 hari yang lalu sebelum saya ke tempat ini, ada WhatsApp masuk dan nominalnya lumayan. Untuk kebutuhan Natal, untuk kebutuhan tahun baru, Tuhan mengadakan. Adakah yang mustahil? Bahkan saya tidak pernah kembali mengingat seorang bapak yang berhutang 8 tahun yang lalu. Tetapi Tuhanku yang luar biasa. Di saat kita berdoa, di saat kita berseru, di saat kita meminta Tuhan buka jalan. Tuhan bukan buka jalan, bahkan Tuhan siapkan yang terbaik. Jika Tuhan sanggup memberikan saya kado Natal 2 hari lalu, Tuhan yang sama akan memberkati engkau. Kita telah belajar pertama,
si kusta. Di berita Natal, kusta berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kusta menerima kesembuhan. Peristiwa yang kedua, lelehan. Ada sebuah kisah yang sangat kita kenal. Perempuan yang sakit perdarahan, 12 tahun. Segala-galanya sudah habis. Kita tahu, orang berkata kalau kamu harus merawat biaya COVID di luar biaya pemerintah, itu minimal 100 juta akan habis. Ada orang yang ketika mereka kena, mereka nggak mau. Karena mereka merasa mereka dapat mengobati dengan baik dan mereka habis-habisan, saya tahu. Dan biaya itu nggak murah. Seperti perempuan yang pendarahan ini 18 tahun, segala-galanya sudah selesai. Segala jalan sudah dicoba, segala sesuatu telah dikerjakan. Tetapi yang dapat dia adalah apa? Tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi dia mendengar ada seorang pribadi. Ketika dia mendengar ada seorang yang datang ke kota itu. Perempuan ini di tengah-tengah orang banyak yang berhimpit-himpitan. Dia mencoba, mencari, mencoba, melewati. Dan kita tahu. Perempuan ini mungkin sengaja rambutnya ditutup. Perempuan ini gak mau dikenal. Karena kenapa? Karena perempuan tahu ada hal dalam hukum Taurat yang berkata orang yang kena lelehan najis. Dan kita gak boleh bersentuhan orang yang kena lelehan. Orang yang kena perdarahan itu najis. Dan orang akan sangat marah kalau tahu ada perempuan yang najis tengah-tengah kita. Dan mungkin ada yang mengenal dia. Hari-hari ini orang yang bekas kena COVID kembali ke masyarakat. Orang takut. Yang pernah terjadi akan selalu terjadi. Tidak ada yang baru di dunia ini. Lukas 8 ayat 46. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku. Sebab aku merasa ada kuasa yang keluar daripadaku. Dalam peristiwa ini kita melihat seakan-akan wanita yang perdarahan ini menjamah Tuhan. Tetapi sebenarnya bukan wanita itu menjamah Tuhan yang membuat kesembuhan. Tetapi ada kuasa yang menarik, yang keluar menjamah. Dan ketika Tuhan berkata, ada seorang yang menjamahku. Perempuan ini ketakutan. Kenapa dia takut? Ingat, dia tahu dia najis. Ketika dia tahu kesembuhan itu terjadi. Dan dia langsung tempat berkata, Tuhan saya sembuh. Karena kenapa? Perempuan tahu resiko ketika dia dikenal seorang yang perdarahan di tengah-tengah kerumunan orang. Bisa-bisa dia dirajam. Tetapi dia berkata, Tuhan aku terima mujizat. Wow, yang tidak sanggup dilakukan oleh agama. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, Tuhan sanggup. Saya tutup dengan poin yang ketiga. Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Lukas 7 ayat 11. Kemudian Yesus pergi sebuah kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama dengan dia. Dan juga banyak orang menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati yang diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Kalau kita melihat peristiwa ini, ada dua rombongan. Rombongan yang pertama, Yesus dengan para rombongan yang melihat mujizat, yang melihat hal-hal yang luar biasa dan mereka berkata, wow, inilah penyelamat kita. Kita akan merdeka dari penjajah. Kita akan merdeka. Inilah saatnya kita dibebaskan. Mereka bersorak-sorai. Mereka berkata, wow, luar biasa. Tetapi di rombongan yang beda, ada rombongan yang sangat bersedih. Dua rombongan berjumpa. Sadarkah saudara, kota Nain hanya satu kali disebut di dalam Alkitab.
kota ini 35 kilo kalau kita ukur dari Kapernaum ke Nain. Dan arahnya mendaki. Tuhan kita pada saat itu dalam pelayanan di Kapernaum sangat dieluk-elukan. Tetapi Tuhan meninggalkan segala-galanya, kota besar, menuju sebuah kota yang begitu terpencil hanya untuk berjumpa dengan seorang janda. Bagi saya dan saudara, percaya Tuhan meninggalkan sorga dengan segala kebesarannya hanya untuk berjumpa saya dan saudara. Dia mencari saya dan saudara. Ketika kita melihat yang apa dihadapi oleh seorang wanita yang anaknya meninggal, ada 3 masalah. 3 masalah utama yang dihadapi oleh wanita ini, masa lalu, masa kini, dan masa depan. Saya berkata kenapa dialami 3 perkara. Pertama, masa lalu, wanita ini janda. Janda artinya ditinggal oleh suaminya. Sebuah sumber yang membuat dia selama ini diberkati, diberikan makan, dipelihara. Suaminya itu sudah enggak ada. Dan hari ini anak laki-lakinya meninggal. Masalah. Dan dalam pikiran si janda mulai berpikir, bagaimana kalau saya lanjut usia, siapa yang melihara saya? Anak satu-satunya harapan telah pulang, telah mati. Dalam hati seorang wanita ada suatu luka yang begitu dalam, ada kehilangan harapan, ada kehilangan segala-galanya. Kadang ada yang mengalami hal yang sama. Mereka berkata, Pak Pendeta, sebelum COVID utang udah numpuk. Sebelum COVID masalah udah segunung. Kena COVID lagi. Pak Pendeta, kodong. Masih kodong dipotong. 30% kodong dipotong. THR nak keluar lagi tahun ini Pak Pendeta. Kodong. Mau beli baju baru ya, untunglah nak kemana-mana jadi beli baju baru. Tapi Pak Pendeta kodong. Susahnya hatiku. Belum lagi nikah Pak Pendeta. Orang bilang saat ini menikah paling mudah, tetapi calon belum punya Pak Pendeta. Pusing Pak Pendeta. Mikirin masa depan, pusing Pak Pendeta. Si janda mengalami hal itu. Si janda dalam rombongan yang menuju ke tempat yang mereka gak pernah mengerti. Anak yang akan dibaringkan dan ada kepedihan. Dan dia tahu ada sesuatu yang hilang. Tetapi ada sebuah rombongan di mana Yesus hadir. Dan Lukas 7 ayat 13b berkata, dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ketika Tuhan melihat janda itu, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Di saat ini, saat yang sama, Tuhan melihat saya dan saudara, dan hati Tuhan digerak oleh belas kasihan. Dan dia menjamamu, dan dia memberkatimu. Percaya. Lukas 7 ayat 14, Yesus mendekat, menyentuh usungan itu. Lalu mereka berhenti, dan Yesus berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Apa masalahmu? Apa persoalanmu hari ini? Yesus berkata, ekonomi, bangkitlah. Yesus pun berkata hal yang sama. Hai sakit penyakit oleh bilur-bilurku, sembuhlah engkau. Yesus berkata masa depanmu, masa depan yang penuh dengan harapan. Berjumpalah dengan rombongan yang bersama dengan Yesus. Rombongan dengan sorak-sorai. Walaupun saya dan saudara terpisah dengan waktu,
Tapi kita percaya GBI Kima tidak pernah meninggalkan saudara. Bapak Gembala pun tidak pernah meninggalkan saudara. Ada rombongan yang bersama Yesus yang selalu mendoakan saudara di Roma. Percaya, yang mustahil bagi agama, yang mustahil sanggup dikerjakan oleh Tuhan. Tuhan yang sama, yang hadir di rumahmu, yang hadir di tempat ini. Tuhan yang sama, yang akan memulihkan segala sesuatu yang retak, segala masalah dalam persoalanmu. Tuhan sanggup. Saya tutup dengan sebuah cerita. Kintsugi art adalah sebuah seni di Jepang. Ketika keramik atau sebuah bejana rusak, maka bejana itu akan diperbaiki. Diperbaiki dengan cara yang sangat unik. Dengan emas yang dilebur, dengan dicampur dengan perekat, dan setiap kepingan-kepingan dari bejana itu disambung menjadi satu. Seperti yang saudara bisa lihat di gambar. Dan ketika bejana itu menjadi kembali utuh, harga bejana yang udah ada dengan lempengan yang dilem dengan emas, harganya melonjak berlipat-lipat kali ganda. Hal yang sama buat saya dan saudara. Apapun yang rusak, apapun yang hancur berkeping-keping, izinkan pejunan itu, tangan pejunan itu memperbaiki bejana. Dia akan memperbaiki dengan sentuhan emas. Dan percaya, ada kado Natal bagi kita di akhir tahun ini. Tangan Yesus menjamah saya dan saudara. Kita tundukkan kepala. Bersyukur untuk berita di akhir tahun ini. Sebelum kami meninggalkan tahun 2020. Sebelum kami memasuki di tahun yang baru. Kami punya pengharapan. Ketika ada Yesus. Ketika ada Yesus. Bukankah di hidupmu, bukankah di hatimu Yesus ada? Bukankah di hatimu dia tinggal? Izinkan setiap potongan-potongan, setiap bejana yang rusak itu, tangan Tuhan menjamah di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa, Engkau jamah setiap jemaat. Engkau jamah keuangan mereka. Engkau jamah ekonomi mereka. Engkau jamah pekerjaan, engkau jamah usaha mereka di dalam nama Yesus. Pemulihan, pemulihan, pemulihan. Berkat mengalir, berlimpah, 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 limpah. Bahkan yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus. Pilur Yesus menyembuhkan. Terima kesembuhan itu. Di dalam nama Yesus. Hari depan yang baik adalah bahagian hidup saya dan saudara. Bersyukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan. Yang Tuhan terus lanjutkan. Dan kami percaya ketika kami membuka mata. Sebuah pengharapan yang baru. Bahwa selama ada Tuhan, selalu ada pengharapan. Sebuah jamahan Tuhan mengubah sejarah hidup kami. Kami bukan lagi orang-orang yang kalah. Kami bukan orang-orang yang takut. Tetapi kami adalah para pemenang. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami terima kebaikan-Mu di dalam nama
Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan saudara, kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan cara saudara memberikan persembahan akan tertera pada layar saudara. Mari sebelum kita memberi, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur. Tiba saatnya Tuhan, kami akan memberikan persembahan yang terbaik daripada apa yang kami miliki. Engkau memberkati persembahan yang kami beri, biar dipakai untuk pelebaran kerajaan Tuhan, dan yang masih ada pada kami, Engkau terus memberkati. Di dalam nama Yesus ini syukur kami siap memberi. Haleluya, amin. Bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Puji nama Tuhan saudara. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri di rumah saudara masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
sehingga kesakitan. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami menikmati hadirat dan kemuliaan-Mu dalam pujian dan sembah kami. Kami menikmati perjumpaan dengan Engkau melalui roh dan firman-Mu. Rema kebenaran firman-Mu telah datang, telah menguatkan kami Bapa untuk mengakhiri tahun 2020 ini. Kami mengucap syukur Engkau mengutus hamba-Mu, Pastor Ferdinand Rianto. Engkau telah pakai penuh urapan, penuh kuasa, penuh Roh Kudus, penuh api Tuhan, yang menyampaikan Tuhan kebenaran ini, dan kebenaran inilah yang memerdekakan kami. Mengucap syukur untuk setiap sidang jemaat-Mu di masa pandemi ini Tuhan. Engkau tetap membawa kami untuk mengakhiri tahun 2020 ini. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu membungkus kami dengan darah-Mu, sehingga kami tetap kuat dan sehat, terpelihara melewati masa-masa pandemi ini Tuhan. Terpuji-puji nama-Mu. Jemaat yang saya kasihi, di tempat-Mu masing-masing, Engkau angkat kepada telapak tangan-Mu, arahkan hatimu kemananya, dan terimalah berkat. Efesus 2 ayat 7 berbicara, supaya di masa yang akan datang, Ia, Bapa di sorga, menunjukkan kekayaan kasih karunia yang berlimpah-limpah. Kasih karunia-Mu lah yang memanjiri bumi pertiwi. Kasih karunia-Mu lah yang melanda pulau-pulau di kepulauan Nusantara. Kasih karunia-Mu lah yang melanda Kabupaten Goa, Kota Makassar, dan Kabupaten Maros. Kasih karunia-Mu lah yang melanda 4 kecamatan ini, sehingga semakin banyak jiwa yang membuka hati menerima Engkau Tuhan. Yesus Kristus Tuhan, Engkau Mesias, Engkau Anak Allah yang hidup, Engkau juru selamat dunia. Engkau rela meninggalkan tahta kemuliaan-Mu, menginjakkan kaki-Mu di bumi Kima, berjejak di tanah Kima. Engkau datang membaptis kami dengan Roh Kudus-Mu. Kisah Rasul 2 ayat 17 berbicara, pada hari-hari terakhir Engkau akan mencurahkan Roh Kudus-Mu kepada semua manusia. Jemaat yang saya kasihi, kembalilah Engkau dalam kehidupan keseharian-Mu. Penyertaan Tuhan sempurna bagi-Mu, mulai pada pagi hari ini sampai Tuhan datang pada kali yang kedua, menjemput kita semua, orang-orang kudus-Nya. Amin. Silakan jemaat duduk. Tuhan Yesus memberkati. Kita patut bersyukur karena pemeliharaan Tuhanlah kita akan mengakhiri tahun 2020 dan kita melangkah pasti di tahun 2021. Terima kasih kepada hamba Tuhan, Bapak Pastor Ferdinand Rianto. Tuhan memberkati. Salam buat keluarga Pak. Kita akan mengadakan ibadah akhir tahun tanggal 31 Desember jam 7 malam di tempat ini. Saya pengumumannya, ucapkan selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.